Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada warga RT 08 dan RW 08 bahwa malam ini diadakan halal bihalal keluarga besar RT 08 RW 08 Komplek Gede Bandung Indah. Dengan mengambil tema dengan silaturahmi kita jaga ukhuwah Islamiyah. Adapun yang akan menjadi MC adalah saudara Imanda yang sangat keren ini. Ini orangnya. Dan ini ada beberapa warga yang sudah datang. Di antaranya adalah yang akan memberikan tausiah adalah Profesor Dr. Haris Nukman. Beliau adalah seorang wakil rektor. Seorang wakil rektor bidang akademik di Universitas Islam Bandung. Adapun yang sudah datang juga adalah dari pihak RW dan jajarannya. Juga Pak RT dan para sepuh dari RT 08 juga sudah hadir. Tinggal menunggu warga yang belum ada hadir. Selanjutnya mungkin ya, akan dimulai ya, dari acaranya kita akan segera mulai. Nah, mohon perhatiannya sebentar. Yang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa dapat berkumpul di acara halal bihalal silaturahmi dengan silaturahmi kita jaga ukhuwah Islamiyah insyaallah. Amin. Terkhusus untuk warga RT 08. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kita sudah saling merekatkan dengan tali silaturahmi yang lebih erat lagi. Dan alhamdulillah kemarin kita sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah sekarang masih dalam bulan Syawal. Yang kemarin kita masih belum bertemu dalam acara biasanya di akhir lebaran itu kita bisa berkumpul untuk saling maafkan. Mungkin pada hari itu belum bisa sempat berkumpul, mungkin ini saatnya bisa kita berkumpul untuk ada acara maaf-maafan. Adapun nanti acaranya hari ini dibuka dengan pembacaan basmalah yang tadi sudah dimulai. Yang kedua nanti ada pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan diisi oleh Ananda Raka Satya Mahardika dan pembaca terjemahan oleh Ananda Talita dan Aubar. Dan kemudian nanti insya Allah akan ada sambutan juga, insya Allah akan diisi oleh Bapak Muhammad Irawan SIP. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Dan kemudian sambutan juga dari Ketua Bapak RW 08 Bapak Arif. Alhamdulillah juga beliau sudah datang pada hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Kemudian insya Allah akan diisi oleh siraman rohani oleh Bapak Haris Nukman. Insya Allah juga beliau juga sudah ada pada hari ini dengan tema indahnya menjalin silaturahmi dengan tetangga. Insya Allah. Dan kemudian akan ditutup dengan penutup sekaligus oleh Bapak Haris Nukman. Dan nanti akan saling bersalaman antara warga disertai membaca sholawat berdiri dalam antrian sekaligus langsung menikmati hidangan. Dan terakhir insya Allah ada sedikit hidangan yang disiapkan oleh ibu-ibu panitia nanti setelah ini. Dan ada juga nanti katanya ada pembukaan arisan setelah acara selesai. Nanti selanjutnya akan diisi
penutupan oleh Bapak ini, Bapak Hayin katanya. Nanti ada sedikit hiburan katanya. Pak Hayin. Ya untuk itu sebelumnya mari ada pembacaan kalam ilahi dulu oleh Ananda Rakasatya. Silakan Ananda Rakasatya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanuqriyuka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis subil ula subi Ibrahim wa Musa. Kepada Allah dan godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptanya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan. Lalu dijadikannya rerumputan itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membaca Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki sesungguhnya. Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan capai kebahagiaan dunia akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang memasuki api besar neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyajikan diri dan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Nabi Musa. Maha besar Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, wal asifati asfa, wan nasirati nasra, wal fariqati farqa, wal mulkiyati dzikra, uzran aw nazra, innama tu'aduna lawaqi, fa idzan nujumu tumisat, wa idzas samaa'u furijat, wa idzal jibalu nusifat, wa idzar rusulu uqitat, li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasl, wa ma adraka ma yaumul fasl, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhum al akhirin, wa dzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin, wa ja'alnahu fi qararin makin, ila
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran untuk Anda Kakak Setia, Aufar dan Talita. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kami juga mau. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Sebelumnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya untuk warga RT 08 yang sudah hadir pada hari ini, juga kepada warga yang sudah membantu pada kegiatan acara hari ini. Kami dari panitia mengaturkan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian acara berikutnya ada sambutan oleh Ketua RT Bapak kita, Bapak Irawan. Silakan Bapak Irawan. Waktu dan tempat. Tepuk tangan yang meriah. Karena beliau juga yang sudah membendung hujan. Insyaallah bukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haris Nukman dan Ibu, juga terima kasih juga kepada Bapak RW yaitu Pak Ari beserta Ibu yang telah hadir menyempatkan ke tempat ini, dan juga stafnya yaitu Pak Dede Jailani, Pak Dejan, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi beserta keluarga memohon maaf lahir dan batin, serta juga sebagai Ketua RT dan pengurus RT 08 mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam kehidupan atau berwarga kami tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon dimaafkan. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana telah mendukung hingga acara ini bisa berhasil, walaupun maaf dengan keadaan seperti ini seadanya, dengan dana yang minim, alhamdulillah bisa terlaksana juga acara ini. Tak lupa juga kepada ibu yang telah membantu menyiapkan semuanya ini, terima kasih. Semoga amal ibadahnya Allah yang membalas dengan berlipat ganda. Sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak RT Pak Irawan, sungguh luar biasa. Terima kasih atas sambutannya Pak Irawan. Kemudian sambutan dari Ketua RW Bapak Irawan, Bapak Nofari Setiawan, mangga. Lupa jadi Pak Irawan mah ieu teh. Mangga Pak Ari, diaturan kapayun. Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 08 Bapak Muhammad Irawan, yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Haris Nukman. Maaf kalau salah menyebut, tidak komplit semuanya. Kemudian yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian ibu-ibu, PKK, kader Posyandu yang selama ini selalu tidak patah semangat menjalankan tugas dan fungsinya di kewilayahan RW 08,
kemudian yang saya hormati juga seluruh warga RT 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang hadir pada malam hari ini, saya secara pribadi merasa bangga dan upami saur Sunda mah reueus wamennya di RT 8 tiasa kempel ngayakeun halal bihalal. Kanggo abdi pribadi terlepas dari halal bihalal itu, katanya ada yang memang dasarnya tidak ada, tetapi satu kegiatan halal bihalal kita pandang dari segi positifnya. Kita semua bisa berkumpul, saling bersiraturahim. Itulah intinya. Kemudian kita bisa saling membubarkan rasa kekesalan, menghapus rasa tidak enak. Intinya kita pada hari ini bisa saling membukakan hati yang bersih, saling memaafkan. Karena tidak semua mungkin di hari kemarin bisa hadir bersilaturahim pada hari Idul Fitri, termasuk saya, Bu, Pak. Alhamdulillah di Idul Fitri kemarin saya berkumpul bersama ibu saya tercinta, insya Allah, karena memang masih ada nyabulah lamun saur Sunda mah pun Bapak parantos teh aya janten anu dibumule anu dipupusti teh pun biang margi ageng berkah dina sagala rupi naon anu didugikeun ku pun biang nyata ibu urang tercinta. Kemudian malam hari ini penting juga. Kenapa? Karena saat ini ketika kita sudah menjelang atau pasca Idul Fitri, tentunya tetap saja ada hal-hal kekurangan dalam diri kita, karena kita sadar bahwa kita sebagai manusia mempunyai satu kekurangan. Untuk itu sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga, kemudian atas nama kepengurusan RW 08, tentunya beserta jajarannya, para ketua RT, memohon maaf apabila selama saya memegang amanah di RW 08 dalam jangka waktu 4 bulan ini belum bisa memenuhi atau membahagiakan semua keinginan warga RW 08. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf dari hati yang tulus dan bersih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya membuka hati, membuka pintu maaf bagi kami sekeluarga dan kepengurusan RW 08. Kemudian mungkin perlu diketahui juga bahwa di RW 08, Bapak-bapak, Pak Haris, moto di RW 08 itu kabeh dulur, Pak RT itu apa? Kabeh dulur, kudu akur, kurang jaga lembut. Jadi mungkin tidak usah dijabarkan lagi bahwa apa itu saudara. Semua sudah tahu, dulur jadi saudara, tidak ada batasan. Yang kedua, kudu akur. Seperti dalam sebuah rumah tangga, sebuah keluarga punya banyak anak, masing-masing pakia-kia bade kumaha pangitan. Di rumah tangga nu hiji kaditu, nu hiji kadieu. Anu katinggal nya moal res acak-acakan kantos nage. Tahu kituna kudu akur.
Di tataran kemasyarakatan sebagai makhluk sosial pun demikian. Kita semua harus bersama-sama, harus rukun. Kita berharap dengan kerukunan, dengan semangat kebersamaan, kita bisa merubah RW 8 lebih baik lagi, insya Allah. Kemudian jaga lembur. Setelah kalimat dulu kudu akur, punya tanggung jawab, yaitu ngajaga lembur, ngajaga wilayah orang supados wilayah orang sesuai dengan apa yang kita harapkan, aman, nyaman, tentram. Jadi banyak faktor, kembalikan kepada moral kita. Orang ngajaga bumi, aya pintu teu acan dikunci diarantepkeun, aya pagar teu acan dikunci kemudian kali diarantepkeun. Panginten kena bakal janten tidak diharapkan, hal-hal yang tidak diharapkan. Tentunya di warga atau di tataran kemasyarakatan pun demikian. Ditecutkan di RT 08. Upami pakia-kia aya sampah diantar, aya solokan teu dibersihkeun, atanapi aya anu mencurigakan teu ditegur, tangtos nage pikumahan. Jadi fungsinya adalah mari kita hidup rukun, semua saudara, jaga wilayah kita, saling ngageuing, saling ngingetkeun, nu digeuing ulah ngaraos teraos, nu ngageuing tetap kandah nincek kana norma-norma anu berlaku di ketimuran. Sakitu panginten teu aya nu kandah dilugikeun deui, panginten da bilih kabunjungi ya Pak. Pak Haris tos kiat hoyong caleg di kali dia. Dan hapunten deui sakali bapak-bapak, ibu-ibu, pengurusan RW 08 di era saya yang baru 4 bulan, mohon maaf apabila belum memberikan satu kepuasan kepada bapak ibu-ibu. Hatur nuhun kula mangana, hapunten kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ari. Saya mengucapkan hatur nuhun, semoga Allah memberikan keberkahan dan kesehatan buat bapak-bapak semua, terutama untuk Bapak RT dan Bapak RW, selalu memberikan keberkahan dan kesehatan dalam dedikasi menjalankan tugasnya untuk di RW 8 dan khususnya untuk RT 8. Acara berikutnya yaitu acara siraman tausiah, insya Allah akan diisi oleh Bapak Profesor Dr. Haris Nukman yang insya Allah akan diisi oleh beliau dan sudah hadir. Silakan Pak Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi birahmatika ya tarakamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartazi'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatun fi makarimil akhlaq. Wa salawatullahu wa salamuhu alaihi wa ashabihil athari wal akhyari amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u uhuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayumsakullahu fi rizki wa yunsallahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga RT 8, wabil khusus Pak RW dan juga Pak RT beserta ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji dan syukur seraya kita panjatkan ke Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bermusafakah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat,
Salawat bertangkai salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiat, dan insya Allah kita para penganutnya yang setia sampai akhir zaman. Pak RW dan Pak RT, mohon izin saya duduk di sini, Pak. Ternyata betul kursinya empuk, Pak. Mudah-mudahan saya tidak lupa untuk berdiri gitu ya, untuk menyudahi acara ini kalau memang waktunya sudah melampaui batas yang sudah ditetapkan. Nah, sebetulnya saya diminta oleh Pak RT untuk menyampaikan kultum gitu ya, kuliah 7 menit. Nah, saya bingung kuliah 7 menit untuk hamdalah aja sudah 3 menit. Ya, kemudian mungkin 4 menitnya saya ngobrol-ngobrol sedikit, selesai acaranya, Pak. Ya, langsung wassalamualaikum gitu ya. Nah, tetapi saya ingin coba menyampaikan apa yang saya tahu. Mohon maaf, saya bukan Ustadz. Saya pernah pesantren, tetapi bukan pesantren khusus untuk dai, pesantren untuk ajengan kalau dulu, pesantren untuk kedepannya menjadi karir kiai, tetapi beberapa hal yang tentunya yang menjadi latar belakang keagamaan saya ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak RW. Halal bihalal itu di mana asalnya begitu ya. Jadi memang di dalam Al-Quran ataupun di Arabnya sana itu tidak pernah ada, dan hanya satu-satunya di Indonesia ada tradisi namanya halal bihalal. Kalau kita lihat sejarahnya, halal bihalal ini lahir pada saat Indonesia sebelum merdeka, ya kurang lebih 1937 sampai ke 1945. Nah, upaya halal bihalal ini digagas oleh para ulama dari kaum Nahdiyin. Intinya pada saat itu dalam kondisi politik yang tidak menentu. Ya, jadi kehadiran agama Islam di dalam memerdekakan negara Indonesia itu sangat luar biasa. Ya, artinya kalau tidak ada umat Muslim nggak mungkin ada kemerdekaan di Republik Indonesia ini. Jadi halal bihalal itu cikal bakalnya adalah adanya pakai politik. Begitu. Kalau di dalam Al-Quran saya menemukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang tadi saya bacakan, di mana artinya adalah disebutkan di sini, ya ayuhan nas, hai manusia, kullu mimma fil ardi, makanlah makanan yang ada di dunia ini halalan thayyiban. Jadi kata halal itu adalah makanan yang baik dan berfaedah. Jadi kata halal bihalal itu lebih kepada kebaikan, begitu, kebaikan, dan selalu melakukan satu kebaikan di setiap pertemuan. Nah, kata halal bihalal ini di dalam acara ini di Pak RT diubah, ditambah temanya menjadi meningkatkan atau menjalin silaturahim. Kalau kata silaturahim ini sudah banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Kata kuncinya ada dua, yaitu ada kata silah dan rohim, gitu ya, atau disebutkan silaturahmi atau silaturahim, itu sama katanya. Nah, maknanya adalah pada saat halal bihalal ini di Indonesia itu hanya dilakukan setahun sekali, kan begitu ya Pak RW ya. Tidak pernah ada halal bihalal pada saat setelah ibadah haji gitu, atau setelah lebaran haji, kan begitu ya. Nggak ada halal bihalal pasca lebaran haji, atau juga halal bihalal pada saat tahun hijriyah. Tetapi setiap tahun itu selalu dilakukan halal bihalal. Itu maknanya adalah menguatkan atau meningkatkan kebaikan dan juga menguatkan tali silaturahim yang tadi disebutkan. Silah itu adalah kekuatan, mengikat. Kalau di dalam agama Islam itu silah nantinya ada ke kata solah. Kalau solah itu berhubungan dengan hablum minallah, tetapi kalau silaturahim atau silah di sini adalah hablum minanasnya. Jadi kalau saya gambarkan dalam sebuah grafik, barangkali karena saya dari bidang teknik,
Ya, matematikanya adalah seperti ini. Kalau yang ke atas, yang vertikal itu adalah sholat, hablum minallah. Kemudian kalau yang horizontalnya itu adalah hablum minannas. Maka silaturahim di sini adalah maknanya kita berhubungan dengan masyarakat, dengan sesama manusia, dan juga disebutkan juga nantinya akan berdampak kepada Allah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu diawali dengan ya ayuhan nas. Nah, kalau kita melaksanakan ritual ibadah kita itu biasanya ya ayyuhallazina amanu. Sama dengan lahirnya halal bihalal itu karena ada sebelumnya ritual kita atau ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ayatnya surat Al-Baqarah juga, tapi kata awalnya adalah ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhannas. Nah, karena kalau ya ayyuhannas yang tadi itu disebutkan mereka adalah hubungan yang sifatnya sosial, kata Pak RW tadi. Sifatnya sosial, hubungan sosial di lingkungan RW 8 dengan moto tadi. Ya. Sadulur gitu ya, kudu akur dan harus menjaga lembur kira-kira ini. Ya, semuanya adalah saudara. Innal mu'minuna allazina ufatun hasanah, bahwa seorang muslim, seluruh muslim itu adalah bersaudara. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, itu semuanya di 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa juga. Ya Allah, panjangkanlah umur saya supaya saya bisa bertemu di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rajabna wa sa'ban wa balikna fi Ramadan. Panjangkanlah umur sampai di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu katanya semuanya dilipat gandakan kebaikannya. 1 kali kebaikan, 1 kali hasan, maka 10 lipat kebaikannya. Maka dalam 30 hari itu bisa berlipat sampai dengan 300. Nah, di dalam bulan Hijriah itu disebutkan bahwa 1 bulan Hijriah itu kurang lebih 354 hari. Kalau di bulan Masehinya 360 hari, 360-65. Nah, kemudian lagi pada saat kita melaksanakan sudah meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, disebutkan Ramadan itu kata kuncinya, etimologinya adalah bulan pembakaran katanya. Dibakar, bukan dibakar seluruh kekayaannya, tetapi dibakar seluruh keburukannya. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, yang pada akhirnya di bulan Syawal disebutkan adanya Idul Fitri, kembali ke fitrahnya. Maka berlakulah kalau di dalam keluarga itu sama dengan operator SPBU ya Pak RT ya. Kalau kita mengisi bensin mulai dari 0 ya. Nah itu bahasa yang bisa kita maknai. Artinya bersihkan diri kita, sudah bersih karena di bulan Ramadan kita meningkatkan berbagai ibadahnya. Dan Ramadan juga bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyahnya. Bagaimana meningkatkan ukhuwah Islamiyah? Silahkan aja kita coba lihat flashback ke belakang. Pada awal sholat tarawih semua penuh, dari saf laki-laki, saf akhwat sampai ke saf ikhwan dan juga saf akhwatnya penuh. Itu hampir sampai dengan akhir bulan Ramadan. Ya. Gangguannya adalah 10 hari terakhir biasanya. Kenapa? Kalau ibu-ibunya kan larinya ke dapur, ngadamel kue, begitu, masak, persiapan. Tetapi tidak sedikit makanan yang tersedia di masjid. Itu artinya berlimpah ruah rezeki yang ada. Nah, harapannya adalah setelah bulan Ramadan berakhir, memang ada kesedihan. Boleh jadi. Kenapa? Karena kita tidak yakin apakah kita bisa diberikan waktu, diberikan umur yang panjang pada saat
nanti di 1445 Hijriah. Boleh jadi Bapak Ibu sudah tidak ada lagi mendahului saya, atau bisa jadi ya, saya menyolatkan Bapak Ibu sekalian. Sami mawon ya. Artinya bisa jadi besok atau lusa saya pun sudah berakhir kehidupan saya di dunia ini. Ya. Jadi saya mohon izin juga Pak RW, tadi saya tidak di dalam undangan saya sudah izin ke Pak RT jangan mencantumkan apapun, karena saya ingin tadi disebutkan ada kesamaan atau kesetaraan. Harapannya tadi juga saya bisa duduk bersila sih, tapi karena sudah disediakan kursi, ya kenapa tidak untuk saya coba, begitu ya Pak RT ya. Nah, kembali lagi ke makna silaturahim. Silaturahim itu adalah silah dan rohim. Artinya silah itu mengikat kuat, menghubungkan erat. Jadi eratnya itu seperti apa? Kalau misalkan kita analogikan, keeratan itu adalah seperti halnya rantai yang sudah terkunci, seperti halnya terikatnya jam tangan di tangan kita. Itulah yang disebut dengan silah. Ya. Kata silah itu dalam bahasa Arab sama analoginya nanti munculnya ke kata sholat dalam bahasa lughah. Ya. Nah, bagaimana kita silah itu menganalogikan ketika kita beribadah kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ini pun maknanya adalah bagaimana pada saat bulan Ramadan kita meningkatkan ketakwaan dengan kita memaknai atau kita juga takut dengan aturan Allah. Kenapa? Yang halal aja di bulan Ramadan di siang hari itu tidak boleh. Halal menjadi haram. Minuman kita, makanan kita. Tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan halalan thayyiban. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah makanan yang ada di bumi ini dengan cara halal dan thayyib, berfaedah. Halal itu adalah segala sesuatunya kita peroleh secara baik. Prosesnya kita lakukan secara baik, seperti halnya makanan yang berlimpah pada hari ini. Ya, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, Bapak Ibu merespon apa yang diinstruksikan oleh Pak RT. Tolong barangkali ada yang mau berinfakkan, begitu ya Pak RT ya. Maka silahkan, akhirnya berlimpah ruah di sini makanannya. Nah, ini adalah salah satu perilaku yang dilakukan untuk mengikat tadi, mempererat tali silaturahim. Nah, kemudian makna lain pada saat halal bihalal ini, setelah kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, pada saat bulan Ramadan hati kita itu dibersihkan, dikikis, dibakar, seperti halnya Sayyidina Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu menganalogikan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pembakaran. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk membersihkan hati kita dari noda. Ibaratnya pada saat bulan Ramadan semuanya itu sudah terkikis, sudah dibakar. Sebelum-sebelumnya boleh jadi kita mengotori hati kita. Salah satunya yang paling mudah adalah kita menggunjing atau bergibah. Tetapi di bulan Ramadan semuanya dikunci. Gibah boleh jadi tidak ada. Dalam tayangan televisi boleh jadi Bapak Ibu sekalian memfokuskan diri kepada semua hal yang sifatnya keilmu agamaan. Bahkan yang paling ditunggu adalah bagaimana menjelang beduk, kan begitu ya, maghrib. Dan itulah ibadah yang paling tepat yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang lainnya rasanya tidak pernah setepat pada saat duk Allahu Akbar langsung tajil.
ada yang Allahumma lakan sumtu, ada yang doanya yang lainnya, zahabat lumau dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya menyebutkan salah satu hadis Nabi yang disebutkan bahwa Rasulullah mengutamakan silaturahim. Pernah pada satu saat ada sahabat Nabi yang datang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menjadi penghalang saya untuk masuk neraka? Apa yang menjadi penghalang saya untuk mendapatkan rezeki?" Rasulullah menjawab di dalam hadisnya tadi, "Man ahabba ayyubsatallahu fi rizki wa yunsa Allahu fi asarihi falyasi rahimahu." Kata Nabi, barang siapa yang ingin mendapatkan rizki dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya pada hari ini, pada malam hari ini, tema dalam halal bihalal bukan saling menghalalkan, tetapi bersilaturahim untuk saling memaafkan apabila ada kesalahan. Indahnya silaturahim dengan tetangga itu adalah sangat relevan dengan apa yang tadi saya bacakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Maka 3 keutamaan dalam silaturahim ini adalah yang pertama tadi, terhindar dari neraka. Kenapa terhindar dari neraka? Salah satunya adalah pada saat kita silaturahim, insya Allah kita terhindar dari sakwa sangka. Karena boleh jadi pada saat kita bersilaturahim, kita tahu keadaan kita. Ya, kita tahu keadaan tetangga kita. Kita tahu yang disebutkan tadi, satu warga itu adalah semuanya saudara. Ya. Maka persaudaraan itu bisa diperkuat dengan saling berkunjung, kan begitu ya. Walaupun pada kenyataannya agak susah juga kita saling berkunjung di lingkungan warga kita. Termasuk saya, ya, jangankan untuk berkunjung, kadang-kadang waktu saya juga tidak cukup karena pagi berangkatnya sebelum jam 6, 5.30 saya harus sudah berangkat karena saya ngajar jam 6.30. Perjalanan dari sini ke Taman Sari itu cukup memakan waktu, apalagi di jam-jam yang normal atau anak sekolah itu sudah aktif, maka perlu waktu 1,5 jam. Dan pulangnya saya baru sampai maghrib atau bahkan isya. Jadi waktu untuk bertetangga juga agak susah. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat rumah saya seperti kosong, ya, karena isinya cuma istri saya saja yang di sana. Ya, anak-anak semuanya di luar karena sekolah dan lain sebagainya, aktivitasnya baru ada itu setelah jam 7, jam 8. Alhamdulillah pada hari ini karena saya sudah di reminder oleh Pak RT harus mengisi, jadi saya agendakan hari ini, tadi sudah selesai acaranya pada salat asar. Ya. Besok saya harus izin lagi Pak RT, sudah menuju ke Bekasi. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tausiah pada hari ini karena kita juga dibatasi waktu. Jadi saya menyimpulkan ada satu kata kunci yang harus disampaikan tadi, yang harus dikuatkan dari Pak RW tadi, bahwa silaturahim ini bisa menjaga diri kita dari siksa api neraka, bahkan terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua adalah bahwa silaturahim ini juga bisa memperpanjang usia. Ya. Mungkin usia di sini rata-rata jelita dan lolita barangkali ya, Pak RW ya. Jelita jelang 50 tahun, boleh jadi ada yang 45, 47, 48, 49 begitu ya. Kalau lolita ya lolos 50 tahun. Ya. Lolos 50 tahun itu ya sudah dari 50 tahun saya sudah lolos dari 50 tahun menjelang 55 tahun. Kalau Pak RT mungkin sudah di atas itu ya. Nah, sudah senior. Nah, mudah-mudahan waktu yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak usia kita, kalau kita mencontoh Rasul, ya mencontoh sunnah Rasul itu kan bukan makan saja, bukan minum saja, bukan ibadah saja kan, tapi boleh jadi sunnah Rasul itu adalah waktu usia kita yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sampai dengan usia Rasulullah, usia 63 ya. Mari kita persiapkan usia kita. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernafas tentu akan menghadapi ajal, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita yang sudah tiada diberikan alam kubur yang lapang, dimudahkan dalam dihisabnya pada saat dia berhadapan dengan malaikat maut, pada saat dia berhadapan dengan malaikat penghitung amalan. Dan juga bagi keluarga kita yang pada hari ini, tadi saya di grup membaca ada yang sedang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang tiada tara, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, dicabut penyakitnya, dijauhkan balaknya, dan dimudahkan segala rizkinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung dan tiada melahirkan dan tidak dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Salam, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mohon kebaikan yang pernah dimintakan Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang pernah diperlindungkan Nabi kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami telah menunaikan ibadah saum sebulan penuh di bulan Ramadan, dan kami juga melaksanakan ibadah saum 6 hari di bulan Syawal dan saum sunnah lainnya. Kami salat, ya Allah, kami bersujud, kami menahan lapar dan dahaga, kami bertilawah, namun kami tidak tahu berapa amalan kami yang Engkau terima, ya Allah. Berapa amalan kami yang ikhlas, ya Allah. Kami makhluk yang lemah, ya Rabb, terimalah amalan kami. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Profesor Dr. Haris Mukman. Mudah-mudahan di situasi beliau bisa berkenan dan bisa menjadi tauladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Setelah isi tausiah kita isi dengan halal halal. Mungkin rangkaiannya nanti Pak RT, Pak RW nanti depan yang laki-laki dan di sini, nanti mungkin yang ibu-ibunya nanti diwakili di sana. Bisa jadi nanti makanannya tolong
geser aja dulu Pak, biar nanti kita bisa berdiri. Mangga Pak, bisa diberdiri dulu, nanti kita bisa mulai. Bapak Haris nanti di sini. Ya, ibu-ibu sama ibu-ibu maksudnya. Ibu-ibu sama ibu-ibu nanti diwakili dengan di Bu RT dulu. Oh sama Bu RW, sama Bu RW. Aduh mohon maaf. Sama Bu RW sama Bu RT. Nah, nanti di sini ada Pak RT, ada Pak RW boleh di. Ya, Bang. Pak. Musik. Solawat. Ya. Tadi iya lah kan dia. Banyak kami. Ya, Bangga. Ya nanti Pak Haris nanti di sini, Pak RT di sini gitu. Maksud nanti muter gitu ya. Ya, Bangga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mengusaha salam-salaman, mungkin nanti kita bisa langsung mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh para ibu yang ada di belakang. Dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Jadi bapak di sebelah kiri dan ibu di sebelah kanan. Alhamdulillah yang hadir cukup banyak, dan setelah ini langsung kita makan ya. Setelah bersalam-salaman langsung ibu keluarga menyiapkan makanan. Dulu aja Pak, sambil dimakan aja makanan ringannya Pak, sambil nunggu ibu-ibu menyiapkan makanan. Alhamdulillah ini ada sponsor dari Bapak Haji yang bikin bakso. Sampaikan bakso.
bakso bandrek. Banten nih Pak Hari sama itu. Hari Suman bandrek. Terima kasih atas sumbangannya Pak Haris. Sama itu tuh Pak Hari itu. Juga ini apa? Pak Haris sumbangan atas makanan kecil, kacang. Rebusan. Ya silakan. Ibu-ibu ini udah siap belum? Oh masih pada sarapan. Tunggu Pak. Sabar dulu Pak. Sabar. Adi kayaknya buka yang udah apa nih Adi? Aku capek deh. Jangan menghafal ya. Jangan takbir atau selawatan aja. Ya ini ibu-ibu akan menyiapkan makanan untuk yang datang. Jadi akan dibagikan saja makanannya. Jadi ini udah siap ibu-ibu ini katanya Pak udah lapar. Ayo Pak Haris, Pak RT. Ternyata untuk makan malamnya kita dimulai dengan Pak. Ayo Pak. Nanti aku sarankan. Ayo Pak. Kasih ibu-ibunya nanti. Pindah kemana Iman? Itu diketurunin atau di iya maksudnya jangan miring begitu. Itu mau diarahin. Bukan ini jangan miring. Belum, sebentar lagi. Iya. Di tengah udah mau diamuji. Ke belakang.
Imas sekarang acara apa, Man? Acara apa? Warisan. Saya nunggu warisan. Kemana? Siap nyanyi. Ya maksudnya 17-an. Udah full ya. Pas lagi ini 17-an. Suara Udah aja deh, udah nih. Udah tinggal acara gini kan yang bisa ya, udah ya, matiin aja. Lagi Pak Abdul.